La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat 20 itu secara umum dibagi atas 3. Itulah sifat nafsiyah, itulah sifat salbiyah, itulah sifat ma'ani, dan af'al perbuatan kita zahir namanya sifat ma'nawi. Sifat nafsiyah hanyalah satu bernama wujud. Itulah zat yang tidak bisa secara akhlak kita mengkaji dan menganalisa karena kosong. Sifat Allah yang kosong ini adalah sangat rahasia di atas rahasia. Dia tidak menempati dan tidak memiliki tempat. Dia sangat dahsyat. Dia tidak ada awal dan tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Sifat yang sangat rahasia di atas rahasia inilah yang bernama zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wujud, hanya satu sifat di zat ini bernama wujud. Itulah sifat nafsiyah. Kemudian yang kedua sifat salbiyah. Peranan dan fungsi daripada sifat salbiyah adalah menafikan yang tidak layak untuk Allah, tetapi layak untuk manusia, untuk zahir ciptaannya. Sifat nafsiyah telah menunjukkan bahwa sifat yang sangat rahasia, tetapi sifat salbiyah berperanan untuk menegaskan bahwa memang benar sifat nafsiyah Allah yang bernama wujud itu tidak bisa disamakan dengan ciptaan makhluknya. Maka ada sifat salbiyah itu di dalamnya terkandung yang namanya qidam, yang namanya baqa, yang namanya wahdaniyah, yang namanya mukhallafatul lil hawadis, yang namanya qiyamuhu binafsihi. Sifat-sifat ini menegaskan dan menyatakan bahwa Allah itu tidak ada permulaan. Allah itu zat ini tidak ada yang berkesudahan. Zat Allah juga lah yang awal, permulaan. Zat Allah juga yang berkesudahan. Zat Allah juga yang zahir. Zat Allah juga yang batin itu. Tidak ada habisnya. Tidak ada awalnya. Tidak pernah habis-habis. Dan tidak ada juga yang mengawali. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala dalam sifat nafsiyah. Dan itu ditegaskan lagi dan dinyatakan melalui sifat salbiyah, yaitu atas frase kata qidam, ada atas frase kata baqa, atas frase kata mukhallafatul lil hawadis qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Kemudian sifat ma'ani zahir daripada sifat nafsiyah dan sifat salbiyah itu tidak layak, tetapi layak bagi sifat ma'ani, sifat zahir daripada zat. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, kalam, sami, basar. 7 sifat ini dimiliki sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai zat dalam zahirnya, dalam kenyataannya yang disebut dengan sifat ma'ani. Sifat ini dimiliki oleh makhluk. Sifat ini dimiliki oleh ciptaannya. Sifat ini ada karena diadakan oleh sifat nafsiyah atau wujud Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama zat. Dan kemudian terjemahan kelakuan, perilaku, aplikasi dan aktualisasi daripada sifat ma'ani ini disebut dengan sifat ma'nawiyah. Melihat, itulah dalam sifat ma'nawiyah disebut dengan basirun, mendengar, sami'un, ilmu, mutakallimun, kudrat, qadirun, iradat. Sementara lisan dan kalam berbicara. Diterjemahkan 7 sifat ma'ani ini diterjemahkan dalam sifat af'al, perbuatan, aplikasi, aktualisasi, perilaku daripada zahirnya zat Allah yang bernama makhluk ciptaannya, manusia dan alam semesta ini. Oleh karena itu maka hanya ada 4 sifat. Pertama sifat nafsiyah, kedua sifat salbiyah, ketiga sifat ma'ani, keempat sifat ma'nawiyah. Dan terjadi apa yang disebut dengan makom tertinggi sifat nafsiyah, itulah ahdatul wujud. Yang kedua, martabat yang kedua adalah wahdaniyah, wahdah, dan martabat yang ketiga wahdiyah.
Sifat salbiyah itu adalah martabat yang kedua, sifat ma'ani martabat yang ketiga, dan ma'nawiyah adalah martabat af'al atau martabat zahir sebagai insan kabir. Insya Allah mudah-mudahan bisa difahami. Itulah ketika Allah dalam keadaan zat atau kosong, maka sifat nafsiyah. Kemudian Allah menzahirkan dirinya menjadi Nur Muhammad, titik, menjadi sifat ma'ani. Kemudian Allah mengunjungi huruf, mengunjungi zahirnya berupa jiwa, nafas, dan jasad. Itulah sifat ma'nawiyah. Oleh karena itu Abah menegaskan ulang-ulang, yang berstatus sebagai hamba adalah jiwa, nafas, dan jasad. Sementara yang berstatus sebagai diri Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati adalah titik, Nur Muhammad. Dan apabila lenyap di dalam kosong, hampa, maka insya Allah ma'rifat billah. Itulah tiada tetapi ada, ada tetapi tiada, kembali menjadi nol. Tidak berhuruf lagi, tidak berbunyi lagi, tidak ada huruf, tidak ada titik. La hurfun wala sautin. Allah ahdatul wujud, zat yang maha sempurna, yang laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak sama dengan yang lain. Qiyamuhu binafsi mukhallafatul lil hawadis. Dia kidam, dia bako, dia awal, dia juga akhir, zahir juga dia, batin juga dia. Itulah zat yang maha sempurna. Maka berbicara sifat 20 ini, cara mengamalkannya adalah pertama, dengan sengaja kita zahir sadar, mensengajakan berpikir, mengkaji, menganalisa, dan menemukan bahwa sesungguhnya yang melihat adalah Allah, yang mendengar adalah Allah, yang bicara adalah Allah, yang berpikir adalah Allah, yang sementara jalan dengan kaki ini adalah Allah, yang bergerak dengan tangan adalah, yang menggerakkan adalah gerakan Allah. Maka tangan, kaki, mata, telinga, zahir dan jasad, benda mati, diremoti, digerakkan oleh Allah melalui datangnya kunjungan Allah terhadap Nur Muhammad, kunjungan Allah terhadap nafas dan jiwa. Sehingga ketika Allah mengunjungi Nur Muhammad, ketika Allah menjadi nyata sebagai jiwa dan nafas, bergeraklah benda-benda mati yang bernama kaki, tangan, mata, telinga, mulut, otak ini. Oleh karena itu maka zahirnya telah kita ketahui, tetapi goibnya yang mengatur dan menggerakkan ini adalah nafas jiwa Nur Muhammad, zat Allah. Zat Allah dari kosong zahirkan dirinya menjadi titik, dan titik Nur Muhammad ini dizahirkan lagi menjadi nafas dan jiwa, yaitu huruf, kemudian menjadi lebih nyata sebagai jasad. Itulah kata-kata dan kalimat, itulah kalam dan lisan. Insya Allah pertama kita dengan sengaja menzahirkan fikiran, otak kaji kita menganalisa untuk menerjemahkan jalan Allah, dengar Allah, penglihatan Allah, lisan kalam bicara Allah. Kemudian yang kedua, kita ikuti perjalanan ibadah yang diajarkan baginda Nabi melalui sholat, melalui membacakan Al-Quran, melalui menjalankan perintahnya, hadisnya, sunnah dan kebiasaannya, melalui zikrullah. Maka kita akan menemukan hakiki sejati diri Allah yang berada di dalam diri kita, yang berada di dalam zahirnya jasad ciptaan ini, yaitu di kolbi dan rasa. Ketika kita melalui kendaraan zikir, sholat, ibadah kepada Allah, kita bertemu dengan Allah yang menyatakan dirinya berada di hati kita. Kolbi mukmin itu singgasana Allah, maka lengkap dan sempurna. Kita telah bertemu dengan asal usul diri kita. Maka telah kita faham dan difahami dengan cara karomah, dengan cara gaib, dengan cara laduni, dengan cara mimpi-mimpi gaib, dengan cara temuan-temuan rasa indah dalam tafakur. Akhirnya kita menjadi yakin, hakul yakin, bahwa kita tiada, yang ada sebenarnya adalah Allah. Allah jugalah yang sementara berpikir, Allah juga yang menyembah, Allah juga yang disembah, Allah juga yang minta, Allah juga yang menjawab, Allah juga yang berdoa, Allah juga yang mengabulkan. Allah melalui gerakan fisik ini. Fisik ini sudah tiada, Allah juga yang ada. Sifat maknawiyah, sifat yang merupakan af'al, sifat yang menjelaskan atau memaknai tentang sifat ma'ani, sifat yang lahir dan tumbuh akibat dampak daripada adanya sifat ma'ani.
Sifat ma'nawiyah menerangkan kepada kita bahwa mustahil kalau sekali kelak Allah itu tidak kudrat, sekali kelak Allah itu tidak iradat, sekali kelak Allah itu tidak basyar, tidak syami', sekali kelak Allah itu tidak hayat, sekali kelak Allah itu tidak ilmu. Maka kaunuhu kadirun, kaunuhu mudirun, muridun, kaunuhu muridun, kaunuhu hayyan, kaunuhu mutakallim, kaunuhu basyirun, kaunuhu sami'un. Kaunuhu ini menjelaskan bahwa sifat ma'ani itu selama-lamanya seperti itu adanya, mustahil dan tidak pernah akan terjadi perubahan. Untuk itu maka sesungguhnya terjemahan hakikinya bahwa memang zahir yang terlaksananya af'al sifat-sifat ini adalah merupakan makhluk mati yang berperanan sebagai wadak dan cangkan semata. Hakikatnya adalah yang maha hidup jualah dari zat dan sifatnya, berperanan, bergerak, berperanan, menggerakkan, berperanan, membuat menjadi melihat, membuat menjadi mendengar, membuat menjadi bicara, dan selama-lamanya maha kuasa, selama-lamanya maha iradat, maha menentukan, selama-lamanya maha lisan bicara, maha kalam, selama-lamanya maha ilmu, selama-lamanya maha hayat, tidak pernah mati, selama-lamanya tidak pernah akan terjadi kebalikan dari itu. Itulah ma'nawiyah Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Zat. Insyaallah sebagai alam sadar, hamba yang hina dan papa, al-fakir dalam kesadaran jasad yang masih melanggar segala aturan dan ketentuan sang iradat dan kudrat zat yang maha kuasa, maka tugasnya adalah pertama menoleh ke belakang untuk mengetahui asal usul zahir ini, agar tahu diri, agar kenal diri, tidak lupa diri asal usulnya, sehingga merendah diri untuk sampai pulang ke tempat asal usulnya dalam keadaan nikmat, tawadu, patuh dan taat atas segala perintah dan jauh segala larangannya. Solat itu Datuk Baginda Nabi terimanya waktu Mi'raj. Solat itu diterima pada saat hanya Rasulullah sendiri yang tahu. Malaikat Jibril pun tidak diizinkan masuk di kamar mustawa. Insyaallah. Mengapa? Solat itu adalah hakikat diri Allah dan Rasulnya. Solat itu perjalanan diri kita di atas diri kita, perjalanan mengenai asal usul diri kita dengan menggunakan kendaraan diri kita juga. Jasad zahir yang terdiri dari darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati dan paru-paru ini adalah jasad zahir hina, jasad zahir yang penuh dengan kotoran dan dosa, yang ketika mau pulang ke rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bersih dan maha suci itu, Allah menjadikannya sebagai rumah tempat tinggalnya jiwa dan ruh yang suci Nur Muhammad yang mulia. Maka hendaknya ketika mau bertemu dengan asal usul pencipta yang bernama Allah subhanahu wa ta'ala, jalan satu-satunya hanya diri yang mengenal diri, jasadlah yang mengenal jiwanya, jiwanya yang mengenal jasadnya, Nur Muhammad yang mengenal jiwa, jiwalah yang mengenal asal muasal diri yang bernama Nur Muhammad, Nur Muhammadlah yang mengenal Nur Allah, Nur Allahlah yang mengenal Nur Muhammad. Maka jalan menuju jalan pulang, jasad harus bertemu napas atau jiwa, napas atau jiwa harus bertemu Nur Muhammad, Nur Muhammad harus bertemu Nur Allah. Satu etape garis lurus jalan pulang ini yang disebut dengan solat. Gerak solat itu menunjukkan dan memberikan tanda serta isyarat seperti itu. Berdiri alif, ruku ha, sujud mim, duduk di antara dua sujud dal. Berdiri alif, lambang daripada api, Nur Muhammad. Ruku, lambang daripada angin, asal muasal anasir tubuh kasar kita, batang tubuh kita. Sujud melambangkan air, sedangkan duduk di antara dua sujud melambangkan tanah, asal daripada kulit kita.
darah, daging, tulang, kulit. Darah kita beranasirkan api, panas. Daging kita beranasirkan air, mim. Tulang kita beranasirkan angin, ha. Dan kulit kita beranasirkan tanah, itulah dal. Alif api, ha angin, mim air, dal itu tanah. Api, angin, air, tanah. Darah, daging, tulang, kulit. Alif, ha, mim, dal. Diri kita sendiri yang melakoni, mengalami, merasakan jalan pulang di atas diri kita. Kita bermi'raj di dalam diri kita. Allah dalam profil dari zatnya, kemudian ke Nur Muhammad sifatnya, kemudian ke jiwa dan napasnya, kemudian ke zahir jasadnya. Hanyalah alif, hanyalah Allah. Allahu zat, Allahu Nur Muhammad, Allahu jiwa, Allahu nafs, Allahu jasad. Insya Allah. Tahiyat awal itulah titik hadir di dalam alif. Kemudian tahiyat akhir, alif huruf yang satu telah hadir dan menyebar menjadi huruf yang banyak. Tahiyat awal, pertemuan terjadi antara alif dan ba. Dan tahiyat akhir, terjadilah manikam setelah pertemuan alif dan ba. Tahiyat awal terjadi Nur Muhammad, Ruh Muhammad, menyebabkan adanya nur, ruh, jiwa, nafas-nafas yang banyak, yaitu jiwa, nafas-nafasnya para nabi dan umat-umatnya para nabi, termasuk kita sekalian alam semesta. Ana minurillah al-alamina minuri. Tahiyat awal titik, lebur di dalam alif. Tahiyat akhir, alif lebur dan menjadi yang banyak. Kisah perjalanan terjadi antara seorang ayah bertemu ibu, seorang suami bertemu istri, seorang laki-laki bertemu perempuan. Kemudian manikam, lahirlah banyak anak cucunya. Itulah ana minurillah al-alamina minuri. Aku berasal dari cahaya Allah dan karena cahayaku seluruh alam tercipta. Tahiyat awal dan tahiyat akhir, hadirnya bunyi dan hadirnya huruf, dan karena huruf yang satu menyebabkan banyak huruf yang lain tercipta. Hadirnya cahaya Muhammad karena cahaya Allah, dan karena cahaya Muhammad seluruh alam tercipta. Itulah kisah terjadi tahiyat awal dan tahiyat akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar walillahil hamd. Setelah tahiyat itu tercipta, setelah kisah rahmat dan barokah itu diberikan, insya Allah baru terjadi perjalanan abadi mengafalkan diri sebagai zahir yang sempurna di muka bumi. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.